Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah eh, berbincang dengan Abangda kita, yaitu Abangda Iya Johan. Dejuhari, yang saat ini kita sudah bersama beliau untuk malam ini berbincang-bincang bagaimana asal mulanya berdirinya Sasana Tinju atau boxing. Nah, Bang, mulai sejak kapan Abang menekunin olahraga tinju ini, Bang? Saya bertinju sebenarnya dari awal. Saya jadi atlet tinju saya semenjak saya dari SMA kelas 2 SMA di SMA Negeri 5 Banda Aceh Lapindang dulu SMA 5 di Banda Aceh. Alhamdulillah saya diambil sama almarhum Haji Muhammad Mardani. Ya, kamu daripada kamu mukul orang, kata Haji Muhammad, pelatih saya, udah kamu bertinju aja. Diajaklah saya ke GOR Gedung Koni, ilmunya GOR itu gudang beras katanya, di samping teater bioskop Gajah. Sekarang udah jadi Beang. Situ kami latihan pertama, latihan tinju saya bersama dengan almarhum Haji Muhammad Mardani tahun 92 saya bertinju sampai sekarang. Saya jadi pelatih, saya berlatih sebagai tinju, sebagai membina anak tinju saya itu. Nah, waktu Abang masuk ke tinju itu ada nggak bahwa biasanya pendaftaran ataukah untuk bulanannya sendiri? Nggak ada. Kalau kami dulu nih malahan peminatnya kurang. Kurang. Jadi pada umumnya itu ya kita maaf aja, dari dulu tinju itu memang keluarga orang kurang mampu, bayar rata-ratanya orang bengal. Ya anak-anak yang di jalanan, istilahnya orang-orang yang istilahnya menengah ke bawah lah. Saya berpikir tinju itu nggak semuanya seperti itu. Saya pikir juga tinju itu olahraga. Sekarang saya merubah semuanya itu. Saya mengajak bahwa tinju itu olahraga elit pun bisa. Jadi itu olahraga untuk bela diri, olahraga itu yang untuk menyehatkan badan, bukan olahraga untuk mukul orang. Tapi kalau mukul orang di atas ring, yaitu tinju ini kan punya moto, yaitu satria di atas ring dan satria di bawah ring. Jadi mereka nggak sembarang mukul, jadi mereka itu bertanding kalau bisa mukul. Jadi itu seperti olahraga bela diri lah umumnya. Itu aja tinju-tinjunya anggapan orang. Jadi tinju itu nggak bayar, gratis. Tapi kalau sekarang olahraga lain saya nggak tahu. Tapi kalau saya sekarang tetap gratiskan semua anak-anak tinju saya. Jadi. Nah, waktu itu Abang sebagai kelas apa namanya, Bang? Dulu badan saya nggak besar ini. Dulu masih kecil, kelas 48 kg, kelas layang 48 kg, kelas layang. Badan saya masih kecil, masih imut lah itu. Ya cuma kelas 2. Kelas 93 saya udah berangkat ke Padang. Saya udah bermain di luar Aceh, udah juara Aceh. Saya udah bermain sampai beberapa tahun, sampai 2007. Lalu itu saya udah berhasil juga ikut PON tahun 2000, PON nama Aceh. Tahun 93 saya ikut dampingi tinju PON. Jadi udah melintang lah untuk di olahraga tinju, sampai ke Prapon di Papua juga ikut tahun 1999. Tahun 1999. Nah itu Prapon di Papua. Kemudian PON-nya 2000 di Jawa Timur, lolos ke PON. Nah, yang untuk dari mewakili dari Aceh sendiri berapa waktu itu, Bang, yang berangkat? Kami pada saat PON di Jawa Timur Gosket yang berangkat hanya tiga, nggak salah saya, si Marwan Muling, saya, betul, kemudian Indra Pesal dari kepolisian. Jadi kebetulan cuma 3 kami yang lolos. Ya kami ketiga-tiganya kalah di babak penyisihan. Oh, itu penyisihan waktu itu ya, sampai diseleksi ya? Yang terbaik ya? Yang terbaik cuma 3. Oh, cuma 3. Ya. Dengan kelas berbeda ya, Bang? Kelas sudah berbeda. Si Pesal kelas better, si Marwan Muling kelas ringan, dan saya kelas layang. Layang 48 kg. 48 kg ya, waktu itu. Itu yang paling kecil ya, Bang? Kecil. Ada yang kecil lagi 45 kg kelas layang ringan. Saya kelas 48 kg ya, kelas layang. Oh, begitu. Nah, waktu itu, Bang, ada nggak dari pemerintah daerah sendiri waktu Abang sudah mendapatkan apakah medali atau piagam atau perak, janji yang dari Pemkab daerah itu apa, Bang? Alhamdulillah, semenjak saya pulang PON, kemudian saya disambut sama pengurus KONI dan saya disekolahkan Bintara. Alhamdulillah pulang langsung saya sekolah Bintara.
tes bintara saya tes usulan. Kemudian saya dari Tamtama, saya dapat bintaranya dari sekolah itu, dari sekolah bintara itu, dari sekolah pon itu lah, namanya sekolah cabapon. Ya alhamdulillah lah, itu saya meningkat pangkat dari peratu menjadi kuning. Alhamdulillah itu pulang dari pon langsung dapat kuning. Tapi belajar lagi, sekolah lagi di Pusdikti Bogor. Cita-cita abang selagi dari TNI itu untuk membuka suasana tinju itu, adakah niat abang untuk buka sendiri? Sudah pasti, itu sudah pasti. Dari situlah saya mendirikan suasana tinju saya di 2006 saya baru pindah dari Bogor. Saya 2005 pindah ke Aceh, 2004 Desember saya pindah ke Aceh pas kedua hari sebelum tsunami. Kemudian saya tinggal di Ketapang, saya lihat sekitaran Aceh dengan Curubur. Tahun 2005 saya sudah aktif sebagai pelatih tinju. Pertama bawa tim ke Jurnas tinju, itu masih pada tsunami. Alhamdulillah kami dapat medali juga di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saya sudah melatih tinju di situ. Saya kembali, saya buka Sasana Tinju 2006 di itu Aju Jempet. Di Aju Jempet itu ada sebidang tanah. Aju Jempet Banda Aceh ya bang ya? Banda Aceh. Aju Jempet Banda Aceh lah. Iya. Jalan Garut itu. Jalan Garut. Belakang itu dekat Hotel Paradis itu ada hotel itu. Betul saya bangun situ Sasana Tinju. Kemudian ada tanah sedikit. Situlah saya mendirikan Sasana Tinju sampai 2009 saya di situ. Kemudian saya 2009 saya rintis, kemudian sampai 2009 ini sudah bangun pelan-pelan di sini di daerah Bayu nih. Sasana saya timbulkan lagi Sasana Bayu, setelah itu saya rumah atau sasana itu saya jual. Udah laku saya buat di sini Sasana ini. Itulah awalnya kami pilih, dan itulah kami ada persiapan tim Porat, yaitu olahraga angkatan darat. Kemudian ada cabur tinjunya. Jadi kami seleksi antara batalion-batalion yang ada di Aceh. Kita kebetulan batalion-batalion itu ada berapa? 2 korem 11 dan korem 12. Ada 2 batalionnya, itu semua kumpul kembali petinjunya. Baik Bangpur, Satpur, kumpul 5 petinju saya ambil. Dari TNI? TNI semua tuh. Bangpur itu dari Dipur, Armet, Kapolri kumpul. Kemudian dari Yonpur tuh dari batalion Yonif 112, 112, 111, 113, 115 semua kumpul. Itu saya bentuk mereka sebagai tim. Ada lebih dari 30 lebih ya. 30 atlet ya bang ya? Atlet yang itu. Lebih dari 30. Lama-lama kita seleksi akhirnya menjadi 8 orang petinju. 8 orang petinju itu lah sampai ada yang juara nasional, ada yang juara SEA Games, ada yang juara, ya banyak juara mereka raih. Termasuk juara-juara Aceh dan dari tangan mereka juga umumnya. Berarti itu dari hasil bimbingan abang ya? Iya. Dari tangan abang sendiri ya? Nah, bukan saya itu, tapi semua ada pelatih juga gitu. Ada pelatih membantu. Ada pelatih Pak Ruki, Tarmiji, Antoni, Najarudin Hanafi, banyak pelatih-pelatih ini juga yang berjasa juga, Ucok, Kedena Kamal. Jadi banyak pelatih-pelatih yang bantu sini juga. Membantu di Sasana ini. Setelah itu mereka berhasil, mereka sampai ada yang perwira. Si Abdan Betila itu udah Letnan 2 lagi, udah sekarang udah Letnan 2 menjadi lektur lagi dia sekarang udah lewat perwira. Dari tinju juga SEA Games dia berangkat. SEA Games Palembang dapat perak. Kemudian si Taufik Ismail sudah bintara, kemarin dapat medali emas suatu saat Jurnas tinju di Aceh. Andika Wijaya medali perak di NTB. Dan banyak lagi atlet tinju yang kembali cara berhasil. Ada Muhammad Pamisan yang kemarin dapat medali perunggu di Polri, sekarang ikut tim PON juga. Inilah peluang kita. Kita lihat peluang juga olahraga tinju karena wanita masih berkurang. Maka itu kesempatan nih para wanita di Aceh ini, saya berkata kita Satria seperti Cunya Adin lah. Mereka tuh orang yang berani di Aceh ini. Ya mereka tuh pantang menyerah. Ya pantang saja. Jadi makanya itu dari sini bisa ditimbulkan petinju Aceh yang adalah, tapi mereka tetap berhijab, mereka tetap menjaga syariat Islam. Cuma ini namanya olahraga tinju ini nggak selalu laki, perempuan bisa, karena nggak sama saja dengan yang kita samakan taekwondo, tarung derajat, muay thai kan menggunakan kaki lagi, ini kan tangan aja saja, hanya cuma tangan aja. Malah kita ada pelindung kepala untuk wanita. Nah, jadi alhamdulillah mereka mau tinju, saya udah bersyukur kali.
Untuk wanita sendiri di Sasana yang abang pimpin yaitu DJ Dancing Camp itu berapa bang untuk saat untuk 2003 ini? Yang sekarang yang lolos ke PON ini, yang lolos ke PON itu ada 3 orang peluang emas itu berarti Pak Emas kemarin masih dari tinju ya. Kemudian mereka ini sekarang lagi kuliah dan mereka ada yang bekerja, tapi belum ada pemanggilan KONI. Tapi alhamdulillah saya berpeluang dari wanita-wanita ini juga, memang kebetulan mereka udah basic dasar tinju udah bagus, tinggal lanjutan aja. Yang satu kuliah di Abu Tama, yang satu masih bekerja. Ya mungkin kalau ada usulan dari KONI mereka udah bisa berkumpul. Putra, kita ada andalan kita Jonathan Siagian, Batalion 111 yang kemarin dapat medali emas. Kemudian waktu prapon kemarin dapat perak, kemudian tidak lagi di PON dia karena kebetulan dengan sekolah tentara, dia ambil sekolah tentara jadi nggak ikut ke PON. Kemudian Jonathan Siagian, Muhammad Fahmi Ihsan peraih medali emas Pora juga dan peraih perak juga di perunggu kemarin di Kejurnas, kemudian medali emas di kejuaraan TNAD, banyak kejuaraan perak di Piala Presiden. Kemudian ada juga petinju kita dapat Muhammad Maulana Dafa itu ya di kelas 80, sekarang ini lagi di kuliah lagi skripsi ya. Itu lah kan. Yang penting bonus kemudian jurusan sangat sedikit, sangat menyedihkan diberikan bonus kan. Kesiannya untuk pelatihnya ya. Mudah-mudahan ya. Pelatihnya loh kayak sekedar alhamdulillah lah. Tapi untuk pelatihnya memang sangat sedih. Saya sedih lah pokoknya, kami tidak pernah kayak gini karena kami membimbing 4 tahun membimbing anak-anak itu dari keringat kami, dari biaya sendiri, malah datang anak latihan kami berikan uang transport pribadi. Sementara yang nggak pernah apapun diberikan dari AT besar. AT besar berikan waktu menjelang Pora aja. Selama dari awal nggak ada gitu. Tidak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Jadi awal tuh kami yang diulurkan mau diberikan nggak ada. Cuman kami yang berkorban untuk itu anak-anak. Jadi setiap Sabtu mereka dapat uang insentif lah dari kami para pelatih. Setiap hari Sabtu ya Pak? Sabtu mereka tuh dapat 2.500, bisa 5 hari datang ya kali 2.500. Mereka dapat ongkos, akhirnya biaya podi atau uang transport mereka naik sepeda motor minyak gitu. Begitu. Nah, cuma saya baru berani kasih 2.500. Gitu. Maka itu anak-anak ini mau datang untuk berlatih. Nah, jadi mereka tinju ini sulit untuk jadi bibit, sulit itu dia. Untuk di Aceh sulit ya, ya? Karena di Aceh ini kita bilang ya syariah Islam, kemudian dianggap tinju ini sebagai olahraga mukul-mukul orang, tapi sebenarnya olahraga ini bela diri. Tidak, sebenarnya tidak seperti itu ya Pak ya. Tidak, itu mungkin kita ajarkan mereka disiplin, kita ajarkan mereka untuk ya istilahnya berolahraga, mereka menjaga berprestasi, ya, membanggakan orang tua ya, gitu ya Pak ya. Pasti loh. Karena mereka itu yang jelas, karena mereka mendapat medali, dapat penghargaan, dapat fasilitas ya apapun dari pemerintah karena prestasi mereka itu mudah sekolah dimudahkan. Alhamdulillah yang pada umumnya anak-anak bisa masuk militer malah. Iya. Udah banyak jadi TNI ya dari itu nih. Kalau latihan umumnya kalau kami udah ada uang TC, udah ada sebenarnya udah ada biaya itu pagi sore. Pagi anak-anak udah latihan tuh jam setelah sholat subuh mereka sudah lakukan tracing, warming up, mereka udah lakukan weight training, latihan beban, kemudian mereka ada latihan pemanasan atau lari jauh. Itu jam 6 nanti selesai nanti jam 7, nanti jam 8 mereka udah bisa, ada yang mau kuliah, ada yang mau sekolah, silakan.